Halo teman-teman, balik lagi di channel YouTube aku Risma N Rahmawati. Nah, kali ini aku kedatangan tamu seorang penulis dan juga dosen, dan beliau ini sekarang sedang S3 gitu loh ya. Nanti hari ini kita mau bahas apa sih di seri Obama kali ini, Obrolan Bersama Risma. Nah, kali ini aku pengen bahas tentang sastra Jawa. Nah, atau teman-teman yang pengen masuk jurusan sastra Jawa atau pendidikan bahasa Jawa, galau gitu ya Mbak ya. Kenapa sih harus sastra Jawa? Karena kadang-kadang isunya tuh kalau kita sastra Jawa itu biasanya menjadi pilihan yang terakhir ya, pilihan galau, pilihan yang terakhir nggak mau. Kemudian juga ada wacana kalau kita masuk di jurusan sastra Jawa itu nanti diajarin apa? Nanti jangan-jangan diajari klenik gitu ya Mbak. Nah, itu nanti akan kita bahas bersama dengan Mbak Uci. Tapi sebelumnya jangan lupa kalian like, komen, dan juga subscribe channel aku agar aku lebih semangat membuat channel YouTube. Langsung aja kita kenalan sama beliau ya, Mbak Uci gitu ya. Halo Mbak Risma dan teman-teman. Perkenalkan, saya Uci, temannya Mbak Risma. Iya. Gimana Mbak Risma kabarnya? Terima kasih nih saya masuk dalam bintang tamunya Obama, luar biasa. Ya Mbak, kenalan dulu sekarang aktivitasnya apa, kegiatannya apa gitu Mbak, biar teman-teman yang di luar tuh tahu ya. Kalau Mbak Uci ini memang fantastis gitu ya, diundang di hari ini ya. Cocok menjadi pembicara narasumber dalam seri Obama. Silakan Mbak. Ya, terima kasih. Saya mengajar di jurusan Bahasa dan Sastra Jawa, Mbak Risma, di Universitas Negeri Semarang. Dan kebetulan saat ini sedang menempuh studi lanjut S3 di Prodi Kajian Budaya UNS, Universitas 11 Maret Surakarta. Mohon doanya semoga lancar. Semoga lancar untuk kita semua. Tadi ya Mbak Uci luar biasa sekali. Jadi beliau itu memang mengajar, penulis juga, dan sekarang baru studi S3 di UNS. Mbak, ini aku mau tanya ya, karena kita kan topiknya hari ini keraguan mahasiswa atau orang-orang pengen masuk Jawa, ragu-ragu. Iya. Sebetulnya kenapa itu Mbak? Iya Mbak Risma, sebelumnya saya cerita dulu nih. Boleh. Jadi dulu itu saya ketika kuliah di jurusan Bahasa Jawa, ya, waktu itu sekitar awal-awal tahun 2000-an ya, kurikulum Bahasa Jawa itu masih hanya kewajiban pembelajaran bahasa Jawa hanya sampai SMP. Jadi belum ada kewajiban muatan lokal bahasa Jawa sampai SMA seperti sekarang ini. Baru tahun 2005 itu setelah ada SK Gubernur. Nah, waktu itu ketika saya masuk di jurusan bahasa Jawa, dulu dari SMA jurusan bahasa, jurusan bahasa, tapi tidak ada mapel bahasa Jawa. Jadi dulu bahasa Inggris, bahasa Jepang, Perancis, ya, sastra Indonesia ya, dan beberapa mata kuliah sosial, mata pelajaran sosial lain. Nah, kemudian waktu itu ya sempat mendaftar di jurusan lain selain bahasa Jawa, bahasa Inggris juga, Sastra Inggris, pendidikan. Dan kalau soal prodi pendidikan ini memang sejak awal dulu saya inginnya jadi guru Mbak, mau jadi guru, tapi waktu itu ya itu kalau enggak malah guru BK awalnya dulu pengennya. Biar sering nyetrap anak-anak ini Mbak. Mungkin. Tapi ya dulu kan musimnya jalurnya PMDK ya, PMDK. Itu masuk jalur PMDK, pilihan pertama bahasa Inggris kalau tidak salah, kemudian duanya bahasa Jawa. Kenapa bahasa Jawa ya waktu itu karena begini Mbak. Pokoknya orang tua inginnya saya kuliah boleh, tapi harus di negeri. Ya, pertimbangan biaya juga nggih. Jadi kalau tidak diterima di negeri ya tentunya biaya akan membengkak tinggi ya. Makanya sebisa mungkin kuliah di negeri. Ya sudah, kira-kira saya ambil peluang nih yang daya saingnya. Sedikit, ya yang pertama tetap di bahasa Inggris dulu, kemudian yang kedua ya wis entek-entek aneh nanti istilahnya itu di bahasa Jawa. Nggak tahu bahasa Jawa karena SMP SMA ya sudah ada pengalaman dalam bidang sastra, seneng gurit, lomba-lomba baca geguritan itu, jadi penasaran mau nih ya. Jadi belum mencintai itu belum Mbak, belum. Bisa juga belum, tapi pokoknya penasaran aja kenapa sih gitu, guritan.
ternyata diterimanya di bahasa Sastra Jawa. Pendidikan bahasa Jawa. Jadi sekarang kalau di UNES itu ada 2 prodi ya. Prodi Pendidikan Bahasa Jawa dan Sastra Jawa. Di beberapa perguruan tinggi lain yang dulunya IKIP juga biasanya ada 2 prodi, Prurni dan Pendidikan. Kalau saya yang Pendidikan gitu. Kebetulan saja karena punya istilah zaman sekarang passion gitu. Ya, passionnya. Passion menulis, geguritan, membaca puisi itu kemudian ya itu saya kembangkan, dan karena juga mengampu mata kuliah kajian puisi Jawa modern. Nah, berlanjut ke tadi yang minat tadi Ya, atau minat gimana Mbak? mahasiswa, kenapa gini loh Mbak? Nggih. Kadang-kadang kan mahasiswa mau ke sastra Jawa itu Betul. takut juga nanti Iya. mau jadi apa sih ke sastra Jawa atau pendidikan Betul, bahasa betul. Jawa. Hmm. Lapangan pekerjaannya di mana? Hmm. Kemudian nanti diajarin hal-hal yang klinik Nah, misalnya. betul. Dan menjadi pilihan yang pilihan terakhir. Tapi sebetulnya Iya. saya pikir masuk ke sastra Jawa itu menjadi satu prodi yang menarik. Kalau kira-kira kalau Mbak Uci, walaupun Mbak Uci dulu kan pilihan yang kedua ya, pilihan yang kedua, tapi setelah itu kan cinta ya Mbak ya. Nah, kenapa sih sastra Jawa itu menjadi pilihan prodi yang menarik untuk teman-teman gitu loh Mbak? Iya, betul Mbak Risma. Jadi tadi ada yang pertama nggih, minatnya kenapa belum begitu tinggi ya. Atau ada keraguan ya, ada keraguan baik dari mahasiswa, calon mahasiswa atau orang tua karena menganggap nanti kalau kuliah bahasa Jawa mau jadi apa. Betul sekali. Meh kerja opo, apalagi yang bukan pendidikan, apalagi kalau yang prodi pendidikan masih mending mungkin harapannya jadi guru. Ya. Tapi kalau guru sudah turah-turah istilahnya bahasa Jawanya, terus mau ngajar di mana lagi? Terus yang sastra Jawa mau apa? Nah, sebetulnya kalau di lulusan ya, jadi profil lulusan prodi untuk sastra Jawa, untuk pendidikan otomatis Mengajar. ya mengajar ya, output utamanya, capaian lulusan profil pertamanya adalah mengajar. Selain itu juga bisa sebetulnya menjadi profesi yang sesuai keahlian, di mana ada mata kuliahnya di situ. Misalnya ada panotocoro, ada kepewaraan. Ya. Apa itu Mbak? Panotocoro? Iya. Kan teman-teman Jadi kan nggak ngerti. Nggih, panotocoro ya, Membawa acara yang ada biasanya ada di pernikahan, ya. Ada juga istilahnya kepewaraan penyiar radio berbahasa Jawa. Jadi kami ada mata kuliah di bahasa Jawa, kan ada mata kuliah kepewaraan, ada broadcasting juga ada, panotocoro sendiri juga ada, kemudian jurnalistik juga ada. Nah sekarang ini mulai mengemuka lagi era daring pandemi ini, yang dulu radio itu kan sempat ini ya vakum ya. Betul, nah justru di era pandemi digital ini keberadaan radio ini mulai eksis lagi Mbak. Iya. Meskipun sarananya ada yang melalui YouTube ya, ada juga yang tetap pakai saluran radio. Nah di sini kesempatan teman-teman khususnya bahasa Jawa, program-program itu mulai hidup lagi sekarang. Walaupun dulu juga tetap eksis di beberapa siaran-siaran radio berbahasa Jawa. Ini menjadi salah satu tempat nanti untuk teman-teman mengembangkan bakat di sana. Bahkan lulusan bahasa Jawa jadi pembaca berita berbahasa Jawa di stasiun TV, radio maupun stasiun televisi itu bisa juga. Memang terbatas di kota-kota tertentu. Di Solo televisi ada, di Semarang, kemudian di Jogja TV masih ada, di daerah Brebes, Tegal itu yang berbahasa ngapak-ngapak juga masih eksis ya. Jadi sebetulnya banyak ruang-ruang itu, apalagi yang teman-teman mau menggeluti media massa baik cetak maupun digital, itu sekarang bahasa Jawa kembali mulai eksis lagi. Nah, ada juga kalau untuk sastra Jawa
kemungkinan besar untuk menjadi peneliti. Ya. Ya, filologi ya, ada mata kuliah filologi. Ada tentang naskah-naskah. Betul, lama, betul. Naskah-naskah kuno. J, itu yang juga. tertarik dengan yang Jadi lampau. nanti di museum, bekerja di Ya. museum, di balai bahasa. Banyak sekali sebetulnya tempat-tempat itu. Hanya saja persoalannya kan bagaimana kemudian kita tadi mengatur keraguan kita menjadi satu kemantapan. Kalau sudah mantap kan pasti nanti tekun. Ya. Tekun nanti mateng di situ. Nah, seperti cerita saya awalnya. Jadi dari penasaran dulu. Kalau orang jatuh cinta, Mbak Risma, kan mesti penasaran dulu ya. Betul. Penasaran. Kalau sudah penasaran itu pasti terus mencari tahu, terus kepo. Ya. Seperti bahasa Jawa, kalau sudah kita penasaran dulu, terus kepo, pengen tahu ini ngopo sih ngopo. Lama-lama terus ya di situ Witing Tresno Jalaran Kulino gitu. Bukan karena ini ya Mbak Witing Tresno Jalaran enek sing liya. Bisa jadi juga tadi yang karena ora ditomen dineng di. Jadi banyak mahasiswa juga yang saya tanya itu kalau mahasiswa baru kan dulu mendaftar polisi, mendaftar kedokteran, mendaftar nggak keterima semua. Ketomponing bahasa Jawa, cintailah yang ada. Cintailah yang ada ya Mbak ya. Kemudian gini Mbak, kalau boleh saya rangkum berarti kalau dari kita mau ke sastra Jawa atau ke pendidikan bahasa Jawa itu sebetulnya lingkupnya luas karena kita kan diajari jurnalistik, kemudian menjadi pembawa acara, menjadi peneliti bisa menjadi banget. guru bisa. Kemudian kalau lanjut S2 seperti Mbak Uci ini nanti bisa menjadi dosen. Betul. Ya Mbak ya. Kemudian juga bisa menjadi penulis buku seperti Mbak Uci terkenal di mana-mana kan sangat bisa kan Mbak ya. Nah, itu yang pertama tadi. Kemudian yang kedua, pertanyaan begini Mbak. Kadang-kadang orang tua itu ragu ketika anaknya pengen masuk ke sastra Jawa. Misalnya, Ibu, Pak, itu ya, Mah, Pak, saya tuh pengen banget masuk ke sastra Jawa atau pendidikan bahasa Jawa. Tapi orang tuanya nggak ngebolehin karena mungkin pikiran dari orang tua itu sastra Jawa itu selain mau jadi apa gitu ya, mau jadi opo, nanti ada pemikiran nanti kayak anakku ya diajari hal-hal yang aneh yang berkaitan dengan kejawen seperti itu. Nah, kira-kira komentar Mbak Uci atau opini pendapat dari Mbak Uci seperti apa? Mbak Uci malah ketawa. Iya. Wah, ini pertanyaan yang sebetulnya sangat ini ya. Sangat menarik sekaligus sangat berat untuk dijawab. Tetapi ini sangat banyak juga dialami nyata gitu, realistis bahwa orang tua meskipun orang Jawa ketika saya sendiri juga begitu Mbak Risma dulu, jadi orang pengalaman pribadi termasuk jadi masuk bahasa Jawa karena mungkin Nun Sewu yang lingkup muslim misalnya mohon maaf mohon maaf yang lingkup muslim nanti diajari klenek, nanti gek syirik. Nah, sekarang kemarin barusan ini ya ramai sajen gitu ya. Sajen yang isinya dari ini ya Mbak ya di Gunung Kidul. Masih Mbak yang di Jawa Timur ini ya. Yang sajen ditendang. Betul. Itu kan baru viral juga. Iki basa Jawa kok diwarai sing ora-ora iki. Mungkin terkait itu. Nah, sekarang kembali lagi ke persoalan niat untuk masuk ke bahasa Jawa, ke prodi bahasa Jawa. Jadi di sana kan mesti akademik kan ada yang namanya kurikulum Mbak Risma. Kurikulum itu ada yang teori, ada praktek. Nah, teori sendiri itu ada bidang sastra, ada bidang linguistik, kalau prodi pendidikan ada bidang rumpun pengajaran kemudian ada satu lagi budaya gitu. Nah, ketika kita mempelajari itu kadang-kadang seringkali kemudian kita berbenturan dengan persoalan prinsip persoalan prinsip kaitan dengan keyakinan. Betul, ini mungkin sensitif, tetapi ini realitasnya seperti itu bahwa kalau masuk bahasa Jawa nanti seperti ini. Nah, kalau saya berpegangan bahwa saya mempelajari budaya Jawa selain mesti sebagai identitas seorang Jawa, di mana identitas itu tentu saja tidak serta-merta hanya diukur
dengan casing ansih semata. Yang kelihatan di luar. Betul. Gitu, Mbak, ya. Tetapi bagaimana kita berperilaku, bersikap, kemudian terlebih dari itu kalau budaya itu hubungannya dengan masyarakat. Iya. Jadi nanti akan pengetahuan tentang budaya itu membimbing kita bagaimana kita berinteraksi dengan masyarakat. Soal prinsip itu menjadi pilihan kita gitu lah. Jadi kita tahu ada budaya, ada adat istiadat, ada ritual-ritual seperti ini. Kita memahami tujuannya untuk apa, kemudian kita memahami ini keperluannya untuk apa, konteksnya dalam apa itu. Ini harus kita bedakan gitu loh. Nah susahnya seringkali kita masyarakat itu mengukurnya kan hanya pada casing ya, yang tampak, nggih. Ya, memang agak sulit gitu. Nanti misalnya ada pilihan-pilihan harus berpakaian, kemudian harus mengikuti ritual seperti ini. Sebetulnya semuanya itu kan bermuara pada prinsip ya, prinsip dan kebutuhan. Kalau mempelajari bahasa Jawa lebih ke budaya itu tadi, selain kebutuhan sosial di masyarakat untuk unggah-ungguh, untuk bagaimana kita memahami satu dengan yang lain, sebetulnya kebutuhan, kepentingan memahami budaya itu Mbak Risma. Kalau menurut yang saya ambil sedikit yang bisa saya pelajari itu, mempelajari budaya, semakin kita memahami itu kita akan semakin menghargai, semakin toleran ya Mbak. Semakin toleran, sekaligus kita semakin menguatkan prinsip sebetulnya gitu loh. Kalau kita betul-betul memahami. Jadi budaya itu sebetulnya tidak semata-mata untuk tadi ya mencampurkan dengan prinsip itu, tetapi sebetulnya kebutuhannya kan untuk bermasyarakat. Bermasyarakat itu keperluannya untuk apa? Untuk berinteraksi, bersosialisasi, saling menghormati, dan yang jelas menyadari atau kesadaran akan adanya perbedaan. Betul. Justru itu. Ya, karena kan kita hidup di masyarakat tuh sebetulnya enggak dari Jawa ya Mbak. Misalnya kita kan di Solo apa Betul. di Semarang. Ya memang kita hidup di Jawa, akan tetapi kan banyak juga masyarakat yang berada di luar Jawa. Semakin kita tahu tentang ya misalnya kita cinta dengan budaya Jawa, itu sebetulnya kita lebih toleransi karena Betul. di dalam prinsip-prinsip orang Jawa itu sebetulnya filosofis sekali ya Mbak ya. Yeah. Banyak sekali kok hal-hal yang positif. Nah, kalau saya pribadi ya, aku pribadi ya apa yang baik ya aku ambil. Kalau Betul. misalnya Iya. kurang ya ini menurut aku kurang pas dengan apa keyakinan aku ya nggak apa-apa, kan nggak ada paksaan untuk menerima serta merta. Kalau menurut Mbak Uci seperti apa? Iya. Mengiyakan. Jadi apa yang bisa kita ambil sebagai sebuah pembelajaran yang kita baik untuk kita dan sekitar kita gunakan, kita implementasikan, sementara yang barangkali kurang pas atau tidak sesuai ya, kita tidak harus mengikuti tapi tidak juga harus menghakimi ya, gitu. Betul. Jadi itu yang kita harus digarisbawahi. ketika sebuah pilihan atau sesuatu itu memang bukan menjadi wilayah kita ya kita tidak perlu ambil. Artinya kita tidak harus mengikuti, tapi kita juga tidak harus menghakimi apalagi merusak intoleransi ya Mbak ya. Ya gitu. Mbak Risma mencintai budaya Jawa atau budaya Sunda? Oh iya. Mbak Risma mencintai orang Sunda. Dua-duanya juga suka. Iya. Mbak, ini aku yang mau tanya ya. Karena kan aku dulu S1, S2-nya kan sastra Indonesia. Ya walaupun bersebelah sih prodi sastra Indonesia sama sastra Jawa, tapi kan nggak tahu juga, nggak dalam gitu ya ngerti tentang sastra Jawa. Nah,
yang saya tanyakan, kalau saya itu kan walaupun objek kajiannya misalnya novel gitu ya Mbak, misalnya atau puisi, tetapi kita tuh juga diajarin tentang beberapa teori gitu ya. Nah kalau dalam sastra Jawa sendiri juga diajarin tentang teori-teori nggak Mbak, teori-teori sosial gitu Mbak, diajarin nggak kira-kira? Iya Mbak Risma, kalau di bahasa Jawa baik di prodi sastra maupun pendidikan, seperti halnya prodi yang lain biasanya di awal perkuliahan itu kan ada mata kuliah teori, ada pengantar linguistik, teori linguistik umum, kemudian teori kebudayaan, teori sastra. Seperti itu namanya. Nanti kalau khusus di prodi sastra ada psikologi sastra, ada sosiologi sastra, ada kalau linguistik sosiolinguistik, psikolinguistik, ada etnolinguistik, itu ada mata kuliah tersendiri di sastra Jawa khususnya. Sedangkan di prodi pendidikan karena lebih banyak nanti untuk mata kuliah pembelajaran, pengajaran yang kurikulum, media, strategi pembelajaran, maka untuk substansi mata kuliah keprodian Jawa itu memang lebih spesifik yang di sastra. Jadi kalau di bahasa Jawa ada pengantar, teori kebudayaan ada, budaya Jawa ada, sosiolinguistik ada. Yang mempelajari tentang bahasa kan itu lebih ke struktur. Itu ada. Ya, jadi teman-teman nggak perlu takut ya diajari yang aneh-aneh. Ya di sastra Jawa itu juga diajari tentang teori, banyak teori ya, tentang bahasa, sosial juga masuk gitu ya teman-teman. Jadi jangan takut untuk memilih prodi sastra Jawa atau pendidikan bahasa Jawa, dan juga jangan takut untuk gini ya, karena nggak ada pilihan lain ya udah tak ikut sastra Jawa aja karena sedikit pesaingnya dibandingkan dengan prodi-prodi yang lain. Jangan juga sampai terpaksa. Ini Mbak Risma, bagi teman-teman yang ingin mengembangkan bakat minat, bisa kan yang musik di gamelan itu sekarang sedang mulai eksis juga musik-musik Jawa, nanti berkolaborasi dengan musik modern gitu ya. Banyak Mbak, karawitan, youtuber ya, selebgram itu sudah memadukan. Yang senang nembang, nyanyi ada mata kuliah tembang, mocopat. Yang senang drama ada mata kuliah drama Jawa. Acting ya Mbak ya. Acting nangis ya. Betul. Diajari nggak Mbak? Iya, kebetulan saya mengampu mata kuliah drama itu. Mengeluarkan air mata itu gimana tuh Mbak? Walaupun kita nggak baru sedih itu ya. Iya, makanya kuliah di bahasa Jawa. Nanti belajar ketoprak sama drama Jawa modern juga ada. Jadi nggak melulu kita kalau ke sastra Jawa nih paling diajar ketoprak, wayang, nggak gitu juga ya. Banyak sekali yang dipelajari ya dan menyenangkan. Mbak Uci senang nggak? Alhamdulillah ya, itu tadi berawal dari penasaran, setelah saya selidiki ternyata saya jatuh cinta sampai sekarang. Jatuh cinta sampai sekarang masih malah ini ya Mbak, melanjutkan kuliah ya di kajian budaya. Dan ini kan baru penelitian ya, didoakan. Amin. Semoga lancar. Mbak Ukat bentar ya. Nah teman-teman, di awal tadi kan aku udah cerita ya ke kalian, selain menjadi pengajar, nah Mbak Uci ini juga seorang penulis ya Mbak ya. Sebetulnya tujuannya apa sih Mbak? Kan sudah ngajar, dosen itu repot, sangat repot, banyak kerjaannya, kok masih sempat-sempatnya menulis gitu ya, dan sudah banyak menerbitkan buku. Mbak bukunya enggak? Oh iya. Iya, nanti bisa dikasih tunjuk ke teman-teman ya Mbak ya, tentang buku-bukunya. Kemudian kenapa sih Mbak alasannya harus menulis itu, mengapa ya? Oh ya, kemudian ini buku puisi, ini kumpulan puisi, judulnya Suara-suara Sibuk Kepada Yang Maha Sesuatu. Ya, suara-suara sibuk yang maha sesuatu. Yang maha sesuatu itu siapa Mbak? Ya, sesuatu. Iya, maka belilah ya Mbak. Ya, belilah bisa bukunya. Ditafsirkan sendiri-sendiri nanti kalau sudah membaca. Kemudian yang terakhir Mbak. Iya, ini tahun 2022 Januari kemarin, masih hangat juga. Ya, hangat Mbak. Ya. Kumpulan geguritan, judulnya Impen Kamardikan. Sebetulnya masih ada satu lagi, fresh ini Februari, masih dipercetakan ya. Sebentar lagi kumpulan puisi juga. Bahasa Indonesia. Berbahasa Indonesia. Kalau itu judulnya Nutrisi untuk Negeri. Kayaknya negeri ini memang butuh vitamin Mbak. Ya,
Ada satu lagi sebetulnya yang kalau 3 ini kan fiksi, puisi ya, bahasa Jawa maupun bahasa Indonesia. Yang tahun 2018 itu saya menulis yang buku teks, judulnya Kajian Drama dan Teknik Pembelajarannya. Tadi cetak terbatas. Pertanyaan yang terakhir Mbak belum dijawab belum nanti. Yang apa tadi ya? Kan sudah ngajar dosen menulis. Itu kan sibuk Mbak karena kan ada Tridharma perguruan tinggi ya, harus menulis, meneliti dan lain sebagainya. Nah, kenapa masih terus menulis? Iya. Puisi, geguritan dan lain sebagainya. Alasannya kenapa Mbak Uci? Iya. Jadi yang pertama Mbak Risma, kalau saya itu menulis adalah refreshing dan rekreasi ya. Menulis sastra khususnya. Karena kita tahu kalau mengajar, meneliti, mengabdi itu kan sebuah rutinitas ya. Artinya kewajiban. Kewajiban itu ya sudah seperti itu, berjalan terus gitu. Nah, begitu terus. Ya. Nah, saya merasa perlu ada sesuatu yang harus saya lakukan di luar kewajiban itu, di luar rutinitas itu gitu. Yang saya bisa tentu saja selain masak dan ngomong ya. Nah, jadi saya tuangkan pada bentuk tulisan, puisi atau geguritan, ya bergantung suasana. Kalau tiba-tiba pada saat itu munculnya geguritan berbahasa Jawa, saya tulis Jawa. Kalau pada saat itu munculnya bahasa Indonesia, saya tulis bahasa Indonesia. Jadi kalau ada orang kadang bertanya, mau milih geguritan apa puisi berbahasa Indonesia gitu, saya nggak bisa jawab. Jadi bukan untuk dipilih gitu loh. Jadi aku bukan pilihan ya Mbak. Itu tidak bisa saya pilih ya. Karena kan dua-duanya sayang, suka. Ya, begitu Mbak Risma. Jadi menulis ini lebih pada ekspresi rekreasi saya itu, menghibur diri ya Mbak, di luar rutinitas yang sifatnya wajib. Kita kan juga ada kewajiban kalau dosen itu meneliti atau menulis artikel ilmiah ya. Jurnal. Betul. Mungkin ada orang yang memang passionnya itu dalam jurnal ilmiah, jadi refreshing menulis jurnal ilmiah artikel itu ya refreshing. Tapi juga gitu, tapi kalau saya mungkin rekreasinya ya dengan menulis itu Mbak Risma gitu. Jadi hobi sebetulnya sejak SMA ya, SMA kemudian mulai menulis intensif, mencoba mengirimkan di surat kabar atau majalah itu kuliah gitu, walaupun belum seproduktif penulis-penulis yang sudah senior gitu ya, karena untuk refreshing itu tadi, takutnya saya terjebak dalam rutinitas itu tadi ya, sudah refreshing saja. Kurang ini ya Mbak ya, kurang ada tantangannya. Kurang ada tantangannya. Oke Mbak, ini berarti habis ini apa kita lagi ya, masih ada yang disampaikan? Nanti aku ya tak tambahin tadi ya. Ada juga teman-teman atau orang-orang yang bertanya gitu ya, bertanya pada saya walaupun ada bercanda gitu, kok dalam waktu beberapa tahun terakhir ini kok produktif sekali menulis, kenapa gitu, motivasinya apa, kenapa gitu ya. Padahal tulisan-tulisan saya itu sebetulnya kalau di dalamnya memang ada yang sejak tahun-tahun ya, mungkin zaman kuliah ada, tahun yang baru-baru jelas ada, karena termotivasi era pandemi juga kesempatan menulis lebih banyak ya. Modal-modal folder dan lain sebagainya lebih banyak kesempatan itu. Ada juga yang mereka bertanya apa ini untuk meraih penghargaan apa. Karena kan kemarin Mbak Uci kan saya cerita dulu ya, yang ini yang sastra Jawa itu ya, dari Gendari dalam Gendari Marang Destorastro ini meraih penghargaan Prasidatama dari Balai Bahasa Jawa Tengah sebagai 3 kumpulan puisi terbaik, puisi berbahasa Jawa. Nah, terbaik, cerita tentang Gendari ini sebetulnya sama sekali awalnya saya tidak ada pikiran ke Prasidatama, sebab ketika ini dilahirkan, ketika nulis yang namanya Prasidatama itu Mbak Risma, tahun-tahun sebelumnya itu tidak pernah ada penghargaan untuk bahasa Jawa. Ya. Dan ya memang tidak tahu ya tentang adanya itu
Baru kemudian tahun 2021 ternyata Balai Bahasa mulai membuka untuk penghargaan penulis berbahasa Jawa. Yang pertama mungkin yang saat ini dibuka adalah untuk penghargaan untuk yang geguritan gitu. Nah, tahun 2001 ini 2021, sementara ini terbit tahun 2020. Ini dulu ceritanya lebih pada itu tadi yang karena saya kebetulan di prodi sebagai pengelola, sekretaris jurusan, saya itu kalau stres, borang-borang atau kegiatan administrasi, saya harus menumpahkan pada hal-hal itu daripada curhat, daripada bahasa Jawanya misoh-misoh gitu ya. Saya melihat fenomena atau sesuatu atau stres gitu mungkin ya. Ditulis ke Iya, ada tulis saja ya. Yutiltan di antaranya seperti itu gitu. Tapi juga ada puisi-puisi saya yang sudah saya kumpulkan yang mungkin tahun-tahun sebelumnya saya jadikan satu di sini yang sudah pernah terbit di majalah atau di koran begitu. Saya jadikan satu untuk dokumentasi kesempatan karena 2020 itu kan masa awal pandemi ya, kita lebih banyak di rumah. Betul. Jadi ini kesempatan harus kita gunakan untuk hal-hal yang produktif, salah satunya menghasilkan ini waktu itu. Kebetulan tahun 2021 ada penghargaan Prasida Tama itu, kemudian masuk ya sebagai nominasi, kemudian mendapat penghargaan sebagai 3 kumpulan puisi bahasa Jawa. Nah, kemudian setelah itu kan selain itu ada puisi juga ya, puisi ada cerkak, saya juga menulis cerkak, cerpen gitu. Nah, saya udah lagi itu folder-foldernya saya buat, ini nanti mau saya buat buku, targetnya tahun ini selain kuliah S3 mulai 2021 dalam target itu tertulis hitam di atas putih Mbak Risma. Jadi kami di universitas itu setiap tahun kan harus membuat target yang ditandatangani. Jadi, nah saya tulis tahun 2021 saya harus kuliah gitu kan. Apapun yang terjadi itu saya pengen kuliah untuk pengembangan diri gitu, untuk belajar lagi. Nah selama saya kuliah itu saya sambil ingin ini mau buka folder juga, saya mendokumentasikan tulisan-tulisan yang tersebar-sebar itu saya tambah-tambahi begitu. Nah, supaya di era pandemi tetap produktif. Tujuannya sebetulnya itu gitu. Kalau list saya itu ini YouTube. Ya, betul. Itu saya inginnya YouTube juga. Kemarin waktu awal pandemi sempat aktif sekali mengisi itu, iya, jadi membaca geguritan ya, baca guritan selain sebagai media pembelajaran juga kan ada mata kuliah puisi Jawa, jadi untuk model ke mahasiswa. Nah ini sudah lama belum on air lagi. Makanya saya undang ke sini Mbak buat pancingan besok on air lagi ya. Karena Mbak Uci ini juga di YouTube termasuk aktif dan produktif loh Mbak. Ayo kembangkan lagi ya. Kalau listnya Mbak Uci kan buku S3 ya, YouTube. Iya, jadi kita kan punya target besar pasti ya Mbak. Punya list ya. Pada saat ini mungkin kewajiban karena posisi sedang studi lanjut gitu. Tentu ingin cepat selesai ya. Ada pertimbangan manajemen biaya, manajemen waktu ya, psikologis juga. Jadi target utama mesti kan itu nanti muaranya disertasi, segera selesai kuliahnya maksudnya, tetapi itu kan hal besar. Nah, saya ingin melakukan hal-hal kecil supaya tidak terlalu sepaneng gitu. Karena kalau nggak selesai nanti biayanya dapat nomor 2 ya Mbak ya. Ya, itu kira-kira Mbak Risma. Iya Mbak Uci. Ada lagi yang mau disampaikan? Sudah? Mbak Uci ketawa terus. Aku geli. Kenapa Mbak Uci ketawa terus? Nah, Mbak Uci udah ketawanya? Nah, kalau udah, karena kita juga udah lama mengundang Mbak Uci ya, kita udah bincang-bincang banyak banget tentang kenapa sih harus sastra Jawa, pakai bahasa Jawa. Jangan ragu juga ya Mbak Uci ya, karena kan udah diyakinin sama Mbak Uci nih dari awal yang mau coba-coba ternyata jatuh cinta sampai sekarang, sampai ada buku. Nah,
Kayak gitu ya teman-teman, ngobrol aku sama Mbak Uci kali ini. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat buat teman-teman semuanya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.